Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram, para alim, para ulama, Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di ngaji kitab Sulam Taufik. Insyaallah bulan depan khatam ya insyaallah. Dan langsung kita kasih muqaddimah kitab Zadul Ma'ad fi hadil khairat ya, karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di materi yang lalu telah kita lewati bab-bab terkait dengan maksiat-maksiat tangan, maksiat-maksiat yang lain, dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan maksiat-maksiat itu tidak kita kerjakan, dan insya Allah kita senantiasa istiqomah taat pada Allah Ta'ala untuk tidak mengerjakan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada manusia mulia junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sunnah-sunnahnya kita ikuti, sunnah-sunnahnya kita hidupkan. Mudah-mudahan itu sebagai tanda mahabbah kita kepada beliau. Mudah-mudahan juga Allah ridha dan Allah memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masuk hari ini bab faslun fi ma'asi al-farji, maksiat-maksiatnya farji atau kemaluan ya. Jadi kata farji itu umum ya, jadi bisa perempuan bisa laki-laki ya. Wa mim ma'asil farji, adapun yang termasuk maksiat-maksiatnya kemaluan, yang pertama az-zina, ini yang nomor satu. Tapi kalau panjenengan buka kitab Al-Kabair karangannya Imam Az-Zahabi, zina itu yang paling besar dosanya itu dirinci menjadi dua. Yang pertama yang nomor 3. Jadi di kitab Al-Kabair itu dosa-dosa besar ya, dosa-dosa besar yang kalau di ranking dari ranking 1 sampai 10 itu kira-kira begini bunyinya. Nomor 1 itu syirik pada Allah Ta'ala. Syirik pada Allah Ta'ala, menyekutukan Allah Ta'ala itu dosa paling besar. Nomor 2-nya itu uququl walidain. Apa itu? Durhaka kepada kedua orang tua. Itu di bawahnya syirik. Lah nomor 3 itu zina, cuma dikasih keterangan zina dengan istrinya tetangga. Itu paling tinggi itu. Karena kalau zina yang umum bukan dengan istri tetangga itu nomor 5. Tapi sama-sama berat ya, sama saya nggak usah, mudah-mudahan terhindar dari itu semua. Ya. Jadi kenapa zina dengan istri tetangga itu termasuk dosa besar di bawahnya syirik? Ya karena dua kesalahannya, yang pertama zina, kedua merusak hubungan dengan bertetangga lingkungan. Ya. Terus ditambah lagi nanti zina yang di satu kampung itu maksiatnya mengundang balak ke kampung itu kan gitu. Masya Allah. Makanya masyhur itu di kampung-kampung kalau ada orang nggak gendah zaman dulu ditangkep itu kan supaya nggak melakukan zina. Gitu. Jadi zina itu kalau di kitab ini ditaruh nomor 1 karena babnya adalah maksiatnya kemaluan. Nomor 2 adalah liwat atau wati atau berhubungan melalui bukan jalannya, lewat dubur. Itu juga termasuk dosa besar ya, termasuk dosa besar. Khusus untuk zina di dalam hukum jinayah, fikih jinayah atau fikih pidana itu bisa dihukum dengan apa namanya
rajam, atau juga bisa dihukum dengan dicambuk. Cuman untuk melaksanakan hukuman itu pertama dilihat pelakunya. Kalau pelakunya itu orang yang beristri atau orang yang bersuami, atau sudah pernah beristri, sudah pernah bersuami, namanya zina muhson, maka dia kalau bisa didatangkan 4 orang saksi, saya ulang ya, dan 4 orang saksi ini datang melihat tanpa janjian, melihat masuknya farjinya laki-laki ke farjinya perempuan seperti masuknya ember nyemplung sumur. Ngerti sampean? Ember nyemplung sumur. Ya kayak gitulah, saya gak ngabarin lah kitab kok ya. Maka boleh dihadapkan pada hakim untuk dijatuhi hukuman rajam, dilempar batu sampai mati. Tapi sampai untuk membuktikan dia zina, untuk mendatangkan 4 orang itu gak gampang. Karena rata-rata zina kan ngumpet, kecuali zina di lapangan bola gitu. Wah. Terus disiarkan langsung, wah itu malah salah itu. Nah, itu baru bisa dihukum betulan. Akhirnya memang betul zina itu nggak pernah tereksekusi. Zaman Nabi itu ada orang ngaku zina, ya Rasul saya ngaku zina. Kata Rasul, saksimu siapa? Nggak ada. Enggak. Rasulullah nggak berani menghukum. Terus orang ini paksa karena takut ya. Akhirnya ya Rasulullah ya satu kalinya itu melaksanakan hukum rajam. Dan ketika si wanita ini meninggal, Rasulullah bersabda, seandainya ampunan Allah kepada orang ini dibagi untuk seluruh orang Madinah, cukup. Jadi orang ini sudah menjalani hukuman itu, seandainya ampunan Allah hari ini diberikan pada orang seluruh Madinah itu cukup untuk ngampuni orang semedina, dosanya orang semedina. Nah, untuk pelaku yang masih jejaka, belum pernah nikah, dan yang perempuan juga belum pernah nikah, dicambuk 100 terus diusir dari negerinya setahun. Tapi tetap kalau orang zina sudah melaksanakan hukuman menurut fikih ya masih ada dosa, ya harus tetap tobat ya. Nah, ada yang dosa besar yang dekat zina, namanya qadzaf, yaitu menuduh zina, qadfu atau qadzaf. Ini pun sama, harus bisa mendatangkan 4 orang saksi. Kalau nggak bisa maka dia dicambuk 80 kali. Qadzaf ini bisa 2 maknanya, nuduh sama memberi istilah. Mohon izin ya, ada orang, mohon maaf, ini karena ngaji ya. Oh lonte kamu gitu, misalnya ya, ada orang begitu. Ketika si pelaku ngomong ini, tahu kan maknanya itu kan ya, pelacur kan ya. Ketika ini kita menuduh orang itu tidak bisa mendatangkan 4 saksi yang menyatakan sebutan tadi, maka penyebut ini boleh dicambuk 80 kali. Makanya saya ngeri kalau ada penceramah nyebut-nyebut kayak gitu, itu ngeri. Kuasa lonte misalnya ya, ada kan kapan hari itu ya. Ya itu dia lupa bahwa nyebut orang begitu itu termasuk qadfu atau qadzaf. Hukumannya 80 kali dicambuk. Nomor 3 wa yuhaddu bizina, terus ay ghairu muqsan wa jaldihi wa minha sudud ya, wa minha sudud, yaitu ini kelainan, orang kelainan seksual ini menjimak binatang meskipun punya sendiri, ini kelainan ya. Di kapan hari dulu di tempat saya juga ada itu ya. Cuman ya memang orang kelainan ya. Nomor 4 istimna, mengeluarkan mani dengan tidak melalui halilah, itu bukan halib ya. Halilah itu bisa istrinya, kalau dalam konteks zaman dulu budaknya. Jadi kalau istimna atau masturbasi itu dengan tangannya sendiri dosa. Tapi kalau melalui tangan pasangannya boleh.
Tahu ya bedanya ya? Iya, itu. Kalau tangannya sendiri itu sama lah. Namanya onani atau istimna. Ya. Kalau dengan pasangannya boleh. Ya. Ya. Ini di buku saya menikah untuk bahagia saya jelentrehkan ini. Tapi nggak usah di sini ya. Ini banyak anak kecil-kecil di sini. Termasuk kameramennya Bengkulu TV ini masih anak-anak, masalah nanti. Sampai beli aja buku saya, judulnya Kama Sutra Islam, fikih 4 madzhab bab nikah, Gus Arifin. Apa? Kama Sutra, ya Kama Sutra. Cetakan ke-10 ya. Laris bukunya itu, nggak ngerti padahal cuma ngomongin gini-gini doang. Ditulis di situ untuk 18 tahun ke atas. Wah, malah orang semakin pengen beli. Saya kalau beli jual buku begitu. Pertama harganya yang mahal, kedua dikasih tulisan begitu. Wal wad'u adapun wal wad'u fil haid, menjima atau hubungan suami istri ketika istrinya haid itu juga dosa besar. Bahkan ada kafarotnya, ya. Kemudian berikutnya adalah wataksufu lil aurat, buka aurat di depan orang yang haram untuk melihatnya. Ya, itu kemarin termasuk yang maksiat mata. Ini termasuk dosa besar. Maksiat dan dosa besar. Was istiqbal kiblat wal istidbaruha bibaul au ghaid min ghairi khail. Buang air besar atau buang air kecil di ruang terbuka, nggak ada penghalang, ngadep kiblat. Ya. Buang air kecil atau buang air besar. Kalau buang air besar di pinggir tol jarang lah. Tapi kalau buang air kecil di pinggir tol banyak. Ya, yang jauh dari rest area mungkin ngempet nggak kuat. Terus akhirnya merepet ke bahu jalan, turun, terus pipis dialangin, mobilnya dikencingin ke bannya. Iya kan? Pintunya dibuka begini supaya nggak kelihatan. Itu masih bener. Yang nggak boleh itu turun dari mobil di tengah tol terus pipis. Jadi tabrak orang. Terus pertanyaannya, Gus, saya punya rumah, tempat BAB-nya itu ngadep ke kiblat. Kalau duduk atau jongkok ngadep ke kiblat. Ini perlu saya jelasin, mana yang boleh dari Imam 4 madzhab, mana yang nggak boleh. Menurut Imam Hanafi nggak apa-apa kalau di dalam ruangan, karena konteksnya kalau yang buang air kecil atau buang air besar di ruang terbuka tanpa hail, tanpa penghalang. Lah rumah sampean itu kan penghalang. Tembok. Berarti seandainya punya developernya bikinin toilet di kamarnya panjenengan itu ngadep kiblat, ya ora usah dibongkar. Boleh nggak apa-apa. Yang nggak boleh Imam Syafi'i nggak boleh, makruh aja. Yang nggak boleh itu di luar, di halaman terus BAB itu kan lucu dia malah. Kalau zaman dulu kecil saya di luar di kebun, kalau zaman saya kecil ya. Biasanya sama ibu saya dilepas ayam di situ. Selesai BAB habis sudah dipanggil ayam, makanya ayamnya gurih. Itu ayam organik. Bener nggak? Ada nggak di situ Mas Ding? Ada. Asal yang punya kebun loh ya. Yang kalau nggak punya kebun di belakang rumah orang nggak masalah. Jangan punya kebunnya sendiri. Saya punya kebun di Mojokerto itu, kebun saya luas, banyak pohon-pohon gede-gede gitu. Ya itu biasanya waktu saya kecil ke situ biasanya dulu. Jadi saya ulangi ya, jadi yang nggak boleh maksiat itu kalau buang air kecil atau buang air besar di luar ngadep kiblat tanpa hail. Kalau yang
nggak ngadep kiblat terus tanpa hail, nanti jadi maksiat mata untuk orang lain. Nanti di materi yang sebelumnya ya. Buang air besar di masjid, makanya Imam Syafi'i menganjurkan pondasinya masjid, antara pondasi masjid dengan pondasinya toilet terpisah. Kayak masjid ini terpisah ya ini ya. Terpisah ya Pak Teguh dulu ini kayaknya terpisah. Nah ini kotak terus di sana kan ya. Iya. Di Mekah begitu ya Bu ya? Di Mekah? Iya dong. Di Madinah kan jauh kan? Iya. Berarti betul. Ya, betul. Madzhab Syafi'i itu mengatakan kalau apa namanya? Buat toiletnya masjid, pondasinya terpisah dengan masjid ya. Kemudian berikutnya tabaudid wal baul mana tadi? Ya khitan, ya makolanya tapi watarkul khitan ba'dal buluk. Adapun yang berikutnya adalah tidak khitan ketika sudah balik. Sebenarnya ini di mazhab Hanafi pun dijelaskan. Khitan itu hukumnya sunnah. Khitan itu hukumnya sunnah. Asal kalau tiap mau sholat harus dibersihin. Harus dibersihin. Nggak ada mic ya? Oh nggak ada mic ya. Maksudnya mau saya tunjukkan bersihnya di situlah. Nah ya, kalau ada mic-nya ya. Jadi helmnya itu loh, helm belakang bawahnya itu kan air kencing kalau pipis kan nyantol ke situ kalau nggak pipis, kalau nggak khitan. Asal itu tiap mau sholat dibersihin masih boleh, masih sah sholatnya. Tapi orang yang seperti ini di Hanafi dihukumi makruh, seumur hidup makruh karena nggak khitan. Ya. Kemudian di mazhab Maliki nggak boleh, termasuk ini, termasuk maksiat udah gede nggak khitan. Padahal khitan itu sudah terbukti sehat, sudah terbukti jos. Karena makan pisang kalau nggak dikupas nggak enak. Bener ya Bu ya? Makan pisang kalau sama kulitnya kan nggak enak. Iya, sama dengan orang yang nggak khitan. Kayak pisang nggak dikupas kulitnya. Loh malah pergi nih, Penggulu TV malah pergi. Seneng saya sama putranya Pak, apa namanya Pak Wahyudin ini, Insya Allah. Yang berikutnya wamin ma'asir rajulun atau rijlun kaki. Al-masyafi maksiat, jalan untuk menuju ke tempat maksiat. Kebalikannya jalan menuju ke tempat kebaikan, maka Allah ganjar dengan berlipat ganda. Contoh, punya kaki dipakai menuju tempat sabung ayam misalnya, ya, atau ke tempat lomba burung itu terus judi, maka perjalanannya menuju tempat itu dianggap maksiatnya kaki. Sebaliknya jenengan subuh-subuh umun-umun jam 3:30 boleh jadi sudah berangkat dari rumah, sudah sampai sini jam 4 sebelum azan, maka setiap langkah diampuni dosanya oleh Allah, setiap langkah lagi diangkat kebaikan derajatnya oleh Allah, dan setiap langkah lagi dimudahkan jalannya ke surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan panjenengan yang istiqomah tiap Sabtu Minggu ke sini, jadikan semuanya kita penebus dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi hadisnya yang masyhur jalan kaki, bukan naik. Sampai cari deh. Di Sahih Muslim ada, di Sahih Bukhari ada. Semuanya jalan kaki, nggak ada yang naik mobil, naik motor nggak ada. Termasuk saya nggak dapat. Nggak ya dapat lah ya. Nanti malaikatnya mengkonversi berapa RPM gitu ya.
Kemudian yang kedua adalah nah ini wa ibaku ai harabul abdi min sayyidihi, minggatnya sahaya atau istri ya dari tuannya atau dari suaminya. Kalau dalam konteks budak minggat itu dosa. Ini karena sudah nggak ada budak ya istri. Dan ini juga sebaliknya, suami minggat dari istrinya juga maksiat kaki, karena dengan minggatnya suami itu berarti gak keurus keluarganya, gak keurus istrinya. Sebaliknya kalau minggatnya istri dari suami, suaminya kedinginan di rumah, itu juga maksiat kaki. Ngerti minggat ya? Minggat itu pergi tanpa pamit, itu minggat ya. Kalau pergi dengan pamit itu apa namanya? Izinnya, bukan minggat. Iya, minggat. Maka kalimatnya ibaku, minggat ya, atau harobu atau minggat ya. Kemudian berikutnya yaitu wattabah turu fil masyi, banyak tingkah ketika jalan. Jualan wonsek, goyang-goyang, lompat-lompat, jungkir balik, itu maksiat. Lagian koyo wong edan. Kurang gawean. Loh begini itu diurusi sama ulama, diurusi. Makanya jalan itu yang benar menurut kitab Syama'ilnya Imam Tirmidzi. Kalau jalan itu, kalau laki-laki pertama matanya ngadep ke 5 langkah ke depan. Jadi ngadepnya 5 langkah ke depan. Oke, monggo Syekh Mahfud. 5 langkah ke depan, terus gak tolak-toleh langkahnya, langkah yang 1 dirok atau kurang dari 1 dirok. 1 dirok itu 40 cm. Jadi langkahnya kurang lebih lebarnya 40 cm, ngadepnya ke 5 langkah atau 5 dirok di depannya. Jangan terlalu dekat, nanti nubruk, agak jauh. Nah. Dan matanya nggak tolak-toleh, kecuali memang intel. Kalau intel tolak-toleh. Ya, itu cara jalan. Kemudian watahattir riqabi illa li furjah, yaitu orang wal murur baina yadail musalla idza kamalat surutu sutratihi, yaitu orang yang pertama itu ngelangkai bahunya orang yang sedang duduk di soft, mau sholat maupun bukan sholat, dilangkai. Itu termasuk maksiatnya kaki. Cuman ini nggak berlaku kalau di Arab. Di Mekah nggak berlaku, orang ngelangkai mah biasa. Termasuk orang yang Afrika yang gede-gede itu, mentang-mentang kita orang kecil-kecil sudah rapi di depan Ka'bah, dia pingin di depannya lagi kita dilangkai. Kapan hari saya umroh dilangkai, setengah ngantuk saya kok lihat ke atas kok gelap. Wah, ternyata ada pepayanya. Saya kok begitu setengah ngantuk ada orang melangkah tek gitu, kok bau-bau gimana, saya bilang kok gelap banget ini langitnya gitu. Ternyata dia nggak pakai celana dalam. Aduh ya tuh kacau itu. Saya bilang ya Allah, salah saya apa? Yang jelas banyak salahnya, sampai ditegur Gusti Allah kayak begitu tuh, masya Allah. Afrika. Tak pikir tambang kok pendek. Padahal saya juga nggak kurus-kurus amat ya, gemuk begini ya dilangkai kan berarti ya memang. Makanya saya terus istighfar. Astagfirullahaladzim, saya merasa salah. Termasuk orang yang jalan di depan orang sholat, yang sholatnya itu di depannya nggak ada sutra atau tanda, itu juga nggak boleh, maksiatnya kaki. Tapi saya beritahu,
Ini berlaku kalau keadaannya normal. Keadaannya normal. Kalau misalnya keadaannya nggak normal, misalnya sholat Jumat, shaf 1, shaf 2, nggak kuat pingin BAB atau nggak kuat pingin pipis, sedang sholat, ya kan? Maka boleh kalau misalnya mau batal, jalan aja di depan orang, di pinggirnya punggungnya orang yang softnya dia, jangan terlalu di depannya persis, kemudian terus keluar terus boleh kalau begitu. Nggak usah nunggu kebobolan, loh berak di situ malah masalah. Tadi maksiat yang tadi. Tapi saran saya kalau memang mau mufarokoh terus mau keluar dari barisan, keluar dulu dari barisan baru kentut di luar. Jangan tut terus tut. Salah itu namanya meninggalkan jejak digital. Kena undang-undang ITE ya. Ya begitu. Kemudian wa muddur rijli ilal mushaf idza kana ghaira murtafi. Selonjor kaki di hadapan orang sholat, selonjor kaki di hadapan mushaf yang ada di bawahnya, termasuk selonjor kaki telapak kakinya ngadep Ka'bah, itu juga nggak boleh. Selonjor terus telapaknya ngadep mushaf di depannya. Misalnya saya selonjor sini, ini di sini ada mushaf Quran, nggak boleh. Qurannya harus ditaruh tempat agak tinggi, ditaruh di samping kanan. Kalau ada mushaf kita ngaji di bawah gitu loh, ya kayak ngaji gini, terus dengan bawa mushaf. Mushaf itu bisa mushaf utuh, bisa mushaf per surat, termasuk buku Yasin. HP ditutup kalau mau diselonjorin, jangan pas dibuka, karena kalau dibuka HP jadi mushaf. Kalau HP dibuka, aplikasi tadi Quran dibuka sampai taruh depannya, selonjor termasuk ini maksiat kaki. Tapi kalau buku Yasin itu Quran bukan? Quran, walaupun hanya Yasin isinya, sama Kafi, sama Tabarok, sama Waqiah kan. Surat itu biasanya itu sama, jangan ini Yasin di sini terus lonjor, jangan. Ini biasanya saya kalau ngaji di ibu-ibu di Bintaro, saya beritahu ini. Tolong Yasinnya kalau yang sudah selesai masukin tas atau taruh di samping. Ya, samping. Itu ya. Jadi selonjor yang kemarin ada nanya apa ada dasarnya selonjor di depan Ka'bah, terus ya ini dasarnya. Ya, dasarnya. Ya. Kemudian ya. Selonjor bisa. Nah, gitu. Selonjor ya itu, betul. Ka'bahnya di sana sampai selonjor. Jangan ya. Termasuk maksiat kaki. Selonjor di depan mertua boleh nggak? Ada mertuanya lagi duduk diselonjori, disuruh mijit rupanya, mijit kakinya. Au kullu takhallufi an wajibin, atau jalan menuju tempat yang haram atau nyingkir dari kewajiban. Misalnya di situ ada paku, di situ ada duri, di situ ada kulit pisang. Begitu sampai jalan kelihatan dan bisa ngambil atau bisa nyingkirin, dilangkai terus ngacir, itu maksiat kaki. Dulu ada yang nanya di Villa Ilhami, Villa Ilhami ya, Villa Ilhami. RW sama RT rundingan karena hampir tiap 10 meter ada polisi tidur. Polisi tidur aja ganggu, apalagi nggak tidur. Dimasuk YouTube ini. Pak Listio nonton ketawa ini, Pak Kapolri. Wah, Gus Arifin ini ngaco. Polisi tidur aja ganggu, apalagi nggak tidur. Dan itu tempatnya deketan, 10 meter bajulukan gitu. Akhirnya RT RW rundingan saya diundang.
Nah, karena kalau ngundang langsung itu ada konsekuensinya, nyegat sesudah pengajian. Tahu ceritanya? Kalau ngundang langsung dari rumah ada konsekuensinya. Apa? Bayar bensin ngamplopi, tapi karena dicegat habis pengajian, udah tadi dibayar. Wis ngerti pol wong-wong iki asli. Ya, saya dibawa ke balai RW. Kira-kira hukum naruh polisi tidur atau bangunan apa itu? Undak-undakan di jalan itu apa? Kalau itu yang bikin yang punya jalan, ya nggak apa-apa. Walaupun makruh secara, kalau membahayakan jadi makruh dan haram. Dan kalau itu bukan jalannya, artinya itu jalan milik umum, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Makanya sampean kalau ke rumah saya di Fedora, nggak ada itu polisi tidur. Sampai lihat. 2 komplek rumah saya, satu di Nusa Indah sama satu di, nggak ada. Saya penasehat RW-nya saya. Iya serius, nggak ada, nggak akan ada. Kalaupun ada di pos satpam itu hanya dedek gitu, yang kuning itu, yang standarnya tol itu. Iya. Kenapa? Bikin gajungan seperti itu adalah haram. Di kampung-kampung itu malah kayu papan yang persegi itu diselonjor. Dia lupa bahwa itu termasuk maksiat semuanya, ya tangan, ya mata, ya kaki, semuanya menghalangi orang. Akhirnya saya bilang, karena ini punyanya komplek, punyanya developer, haram statusnya. Akhirnya rundingan semula polisi tidurnya deketan begini, sekarang agak jauh. Lagian kalau polisi tidur di jalan itu berdekatan malah berbahaya, karena polisinya nggak jadi tidur terus ngobrol. Malah bahaya. Ada di sini yang punya komplek yang banyak polisi tidurnya. Banyak kan? Nah, iya. Itu harusnya pemerintah buat undang-undang. Undang-undangnya sudah ada, cuman orang-orang itu nggak ngerti. Ya. Faslun fi ma'asil badan, pasal maksiatnya badan. Antara lain uququl walidain tadi, berani durhaka pada orang tua, naudzubillah min dzalik. Kemudian wal firaru minal jahfi, lari dari perang, desersi, ya. Ail harbu min bainal muqatilin fi sabilillah ba'dal huduri ma'ahum fi maudhi'il qital. Terus beliau waqati'atur rahim, mutus silaturahim. Nah, itu termasuk maksiatnya badan dan dosa besar. Mutus silaturahim itu begini. Aslinya silaturahim itu memang benar nasabnya sama, satu nasab. Jadi dari keluarga betulan, dari mamangnya, dari incingnya, pokoknya satu keluarga. Terus nggak negur, nggak pernah nengokin, udah cuek. Itu bisa ditafsiri mutus silaturahim. Makanya lebaran itu datang ngunjungin sanak famili, itu nyambung silaturahim. Kebalikannya kalau qati'atur rahim itu memutus rahmat dari Allah, kalau silaturahim dikasih 2, Allah tambahkan rezeki, Allah panjangkan umur. Makanya biasanya orang yang suka silaturahim biasanya duitnya banyak, umurnya panjang. Mohon izin Pak Mahfud, hari ini saya nggak bisa ikut ke Serang, ya. Karena saya daripada diomongin, itu buktinya nggak ikut ke Serang. Aduh. Ya kan? Karena saya jam 7.30 sudah harus di Masjid Bani Umar. Takutnya nanti, itu bisa mutus silaturahim, ngarang masalah nanti ya. Nah. Wa idaul jar, nyakiti tetangga. Nyakiti tetangga itu sekarang bentuknya macam-macam. Contoh, punya mobil 2 tapi garasinya 1. Yang mobil satunya ditaruh depan rumah. Jalannya cuma cukup untuk 1 mobil. Mobil tetangga belum keluar, mau keluar nggak bisa mundur. Nah, itu maksiat atau nyakiti tetangga. Paham maksud saya? Ya.
Makanya di Singapura itu orang nggak boleh beli mobil kalau nggak punya garasi. Di Indonesia itu lucu. Pokoknya punya duit ya beli mobil, nggak peduli punya garasi. Itu yang di ini yang belokan sini dipasang beton itu kan dulunya kan dipakai parkir mobil kan. Itu. Coba itu diambil enak kalau malam saya. Ya untungnya mobil saya ada pengamannya kalau sambil merem gitu kalau mau mepet ke beton ya itu. Karena kalau saya berangkat itu kalau nyetir setengah tidur. Nah. Jadi tetangga mau muslim mau kafir itu sama hukumnya. Menyakiti tetangga hukumnya maksiat dan dosa. Itulah hebatnya Islam. Islam itu dipandang bukan dari Islam itu bagus, Islam itu indah. Orang non muslim nggak begitu ngelihatnya. Lihat orang Islamnya. Kalau orang Islamnya bagus, orang Islamnya sopan, oh itu loh Islam bagus. Tapi kalau Islamnya berangasan, Islam itu jelek. Nah itu makanya sampean sama saya bahwa agamanya Allah ini baik atau buruk dari kelakuan kita. Berikutnya, nah ini nyemir ya, nyemir rambut itu makolanya di depannya, sebentar. Wa idhiro, adapun nyemir rambut yang tidak ada keperluan sebenarnya. Jadi nyemir rambut itu hukumnya saya jelasin karena ini jago hukum fikih. Nyemir rambut warna dari lahirnya saya harus bukan dari warna hitam ya, karena kalau saya tafsiri ini dari warna aslinya hitam, orang bule itu lahir rambutnya warnanya apa? Coklat. Kalau warna coklat dia kalau ubanan jadi putih. Mestinya kalau ini diberlaku umum untuk seluruh ras manusia, mestinya nyemir rambut dengan warna aslinya waktu rambut lahir. Kebetulan saya sama sampean waktu lahir rambutnya hitam. Begitu sudah agak tua rambutnya putih terus disemir dibalikin hitam. Nurut pengarang kitab Sulam Taufik dianggap maksiat badan. Tapi perlu saya jelaskan, nyemir warna hitam itu hukumnya cuma dua, yaitu makruh sama haram. Makruhnya adalah kalau memang pertama dia memang supaya ya pede gitu, nggak apa-apa, itu makruh. Makruhnya dianggap maksiat tadi, tapi oleh pengarang Sulam Taufik. Yang haram itu, ini yang haram ya, nyemir dengan warna hitam adalah untuk penipuan. Penipuannya dijelaskan di kitab Madzhabul Arba'ah. Mau nyenengi anak gadis atau anak perawan, menipu supaya kelihatan masih muda, itu haram. Jadi kalau di sini ada jemaah saya yang nyemir rambut jadi hitam, kemungkinan mau ngincer nyemir warna hitam bagi intelnya tentara, intelnya polisi malah boleh. Nyemir warna hitam masuk di ya itulah petugas negara itu boleh. Jadi nggak semuanya nyemir itu haram ya gitu ya. Ya gitu ya. Ini saya perlu jelasin karena ngaji begini nggak boleh langsung ditelan mentah-mentah ya. Kemudian waqadunal haji wal umrah, perempuan nyerupai laki-laki, laki-laki nyerupai perempuan ya. Kemudian menurunkan pakaian karena khuyala, sombong. Kakinya bajunya dikelembrein sampai kena lantai. Ini juga perlu saya jelaskan. Dulu orang Arab untuk bisa membeli kain itu biasanya untuk orang yang kaya elit. Itu bisa beli kain sampai panjang. Nah dulu orang-orang kafir Quraisy termasuk orang-orang di Medina, kalau beli kain terus dipanjangin itu maksudnya untuk ngomong, ini loh saya bisa beli kain yang panjang. Maksudnya khuyala, pamer, sombong. Nah rata-rata orang menafsiri hadis tentang larangan kain di bawah mata kaki itu dianggap hadisnya ini nggak ada ilat. Padahal ilatnya adalah karena khuyala ini. Khuyala itu ya karena
mau pamer mau sombong. Kalau memang sampean nyaman di bawah kaki dan nggak niat khuyala ya nggak apa-apa. Di Fathul Mu'in dijelaskan makruhnya kain di bawah mata kaki itu kalau pas sholat. Kalau untuk kelompok yang kedua tadi, sampean sholat sarungnya ngelembreh di bawah. Yang laki-laki ya Bu, kalau perempuan memang harus sampai ke bawah. Adalah dianggap makruh kalau untuk sholat. Makanya kalau pakai sarung naikin dikit di atas mata kaki. Kemudian berikutnya nyari kedua tangan, macari ini loh, kutek, macari itu dari sini kutek ya. Nah ini pun saya perlu jelasin. Kalau yang itu maksiat itu adalah yang ngasih, yang laki-laki itu kalau yang laki-laki nanti kena yang pertama ya, nyerupai perempuan. Kalau ada laki-laki terus pakai kutek terus begini jalannya. Mana Pak Mahfud? Hanya gini keriting gitu. Nah itu maksiat yang tadi nyerupai perempuan. Maknanya ya kalau nggak ada bagi laki-laki itu nggak boleh nih. Tapi bagi perempuan saya perlu rinci dua. Di adat-adat tertentu masang pacar itu disuruh. Misalnya kawinan, betul ya? Kawinan atau apapun. Nah bahannya kalau bahannya pacar, ina atau hena itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu bahannya itu yang waterproof, kutek yang waterproof. Ya, kenapa? Kalau nanti wudhu, anggota wudhu berupa kuku tidak kena air, itu maksiatnya di situ. Biasanya kalau orang yang mau repot dikutekin, nanti kalau mau sholat dikasih pelarut aseton itu, kan repot. Ya sudah. Apa? Loh, saya kan sering ngajari istri saya. Nggak ada, tahu aja. Dalam? Ya, sekarang ada yang kutek model tempelan, begitu mau salah dilepas ya itu. Pak Tri beliin. betul. Pak Tri tidak tahu beliin siapa ini. Nah ini berikutnya waqat'u fardhi bi ghairi udur, memutus pekerjaan atau ibadah yang sifatnya fardu tanpa udur. Sholat fardu, sholat 5 waktu, sampai terus tengah-tengah sholat terus batalin, itu maksiat, dosa, nggak boleh. Sholat fardu, nggak pengen kentut, nggak apa, tahu-tahu, nggak jadi Oh, itu termasuk maksiat, nggak boleh. Batalin sholat fardu itu tanpa udur, hukumnya haram. Makanya harus tetap sholat. Kalau sholat sunnah boleh. Contoh begini loh Bu, jenengan sholat siang, terus pintunya dikunci, anak atau cucu pulang, nek, mama, umi, ibu, teriak-teriak anaknya, namanya anak masih kecil, ibu sholat fardu, secara teori itu belum udur, karena anaknya masih bisa nunggu dan anaknya nggak kena mudorot sampai ibu selesai sholat, makanya tidak dianggap udur. Nah begitu tidak dianggap udur, ibu jalan 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti, 2 langkah, buka pintunya terus sholatnya terusin. Tapi anaknya minta salim tangan, ya jangan diikutin begini, jangan. Kan biasanya anak kecil pulang kan salaman kan, ya jangan ya teman-teman sholat. Lalu nanti anaknya diajari besok-besok kalau ibu sholat kamu masuk aja, nggak usah nanya-nanya ibu sampai salam baru kamu tanya. Itu kalau yang dianggap seperti itu masih perlu, boleh, asal tadi waktu buka pintu nggak pakai ngomong, nggak begitu buka waalaikumsalam, batal ya. Tapi kalau ada udur boleh. Contoh 5 keadaannya. Pertama karena gempa bumi, jadi pas sholat ada gempa bumi, batalin, nggak apa-apa.
termasuk banjir. Ya. Dua, karena nolong orang sebelahnya pingsan atau ayan atau apapun, boleh batalin, tapi yang deket aja. Kapan hari kan dulu ada viral video orang di sampingnya sampai ini nggak ada yang nolongin. Dia salah menafsiri dalil ini. Kalau ada kita sholat terus ada orang yang pingsan, maka sholat kita boleh dibatalin nolong orang ini. Nomor 3 adalah menjaga barangnya diambil orang. Kan pernah saya sampaikan sholat, terus HP-nya ditaruh depannya, begitu tahiyat ada copet ngambil barang. Bapak boleh batalin, boleh nggak batalin, itu pilihannya. Kalau batalin ya sudah, Uber diomongin, dikebukin, ngomong copet kue ya selesai. Tapi kalau mau tetap nggak mau batalin, ya boleh kejar, asal nggak ngomong, kejar begitu at-tahiyatu. Terus dicong, saat lari, tojok, ambil terus at-tahiyatu. Nah, balik lagi, boleh. Asal nggak copet kue, ya batal. Ya clear ya, ini termasuk wa qad'ul fardhi bi ghairi udrin. Wa qad'un naflil haji wal umrah. Ya, menghindari kesunahannya haji, kesunahan umroh. Contoh, jenengan kalau haji itu kan ada namanya rukun haji atau rukun umroh, ada wajib haji, ada yang sunahnya haji, sunahnya umroh. Maksudnya makalah ini begini, sebenarnya kita itu tahu bahwa ini kalau dilaksanakan itu bisa, tapi sengaja tidak mau melaksanakan. Contoh istilam. Tawaf kan ada istilam tuh, mulai dari Hajar Aswad berakhir di Hajar Aswad. Kalau memulai tawaf itu kan namanya istilam sambil mengecup. Sana dulu Bismillah, Allahu Akbar, terus dikecup. Bukan dikecup terus istilam, itu bukan. Nah begini, bukan, tapi bukan, ya bukan, itu isbah, bukan ya. Itu sebenarnya sampean bisa, tapi sengaja tawaf nggak mau, itu yang dimaksud. Ya makanya kalau jemaah saya ajak tawaf, tetap istilam, termasuk nanti istilam lagi di rukun yamani, tapi tanpa mengecup. Ya itu ini yang maksudnya ya. Kemudian wa muhatul mukmin wa huwa muslim, menirukan orang mukmin untuk menghina. Nah ini perlu hati-hati. Orang mukminnya itu mohon izin, misalnya mohon izin, bindeng. Nah, terus kita menirukan untuk menghina. Nah, kamu ngapain? Gitu. Tapi niatnya ngeledek, nggak boleh. Saya pernah itu niruin ustadz yang bindeng gitu, terus saya minta maaf. Ya. Makanya kita harus sedekah kalian 10, gitu ya. Sedekah lah, karena sedekah diganti tidaknya 10 tapi 70, 700. Nah, gitu. Uangnya dari mana? Tak WA orangnya, tak tiruin kemarin di Al Hidayah. Saya bilang, tahu ya orangnya ya? Nggak ada yang tahu. Ya wes bagus kalau nggak tahu. Iya. Uangnya dari mana gitu ya. Yang ngerti pasti ketawa ini pasti gitu. Kemudian ngorek-ngorek kekurangan orang lain dikorek-korek. Membuat tato atau tahilalat palsu termasuk nato alis. Tapi ini ada keterangannya. Kalau dia cacat karena nggak punya alis, boleh dibuatin. Boleh cacat karena aslinya orang punya alis, atau beresin alisnya nggak usah ditato, diberesin, dirapiin supaya suaminya betah di rumah, itu juga boleh. Suaminya sendiri betah di rumah, bukan suami orang lain. Nah kalau itu nggak boleh. Terus mutus omongan. Nah yang nggak ngomong itu loh, nggak negur. 3 hari lamanya nggak boleh. Duduk sama orang-orang yang ahli maksiat nggak boleh. Tapi untuk duduk bersama ahli maksiat untuk ngajak ke kebenaran boleh. Guru saya, salah satu guru saya dulu kalau malam minggu itu ngajinya ditutup, nggak ngaji maksudnya. Terus berangkat ke tempat-tempat orang itu
orang maksiat-maksiat itu didakwai. Cuman itu levelnya nggak semua orang bisa. Nah nanti ya banyak pendok godanya itu, malah kecampur sana kan malah masalah. Ya. Pakai pakaian yang kecampur emas atau perak dan seterusnya. Nyendiri bersama perempuan, wahalwat bil ajnabiyah, nggak boleh. Ya. Nyendiri. Nah sekarang nonton bioskop sampean sendirian laki-laki terus satu gedung perempuan semua, boleh nggak? Nonton bioskop? Boleh. Nonton bioskop kok. Yang nggak boleh itu kalau nggak nonton bioskop sambil nonton bioskop berduaan rame orang yang nggak boleh. Sebelahnya perempuan yang diajak nonton tadi dan bukan mahram dan bukan istrinya. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau jenengan laki-laki nonton sendirian, itu begitu ditolak kok nggak ada, rupanya yang nonton dia sendirian. Itu masalah. Sebelahnya saya tanya itu berarti. Terus pergi bagi perempuan tanpa mahram ini perlu saya jelasin. Perempuan yang pergi tanpa mahram itu asal diizinkan suaminya dan suaminya tahu kemana masih boleh, ya masih boleh. Misalnya mau ngaji istrinya kebiasaan jam 9 hari Kamis atau hari Rebo ngaji ke sini suaminya tahu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu keluar nggak ngomong sendirian tanpa mahram. Termasuk haji, perempuan itu pergi haji harus dengan mahram. Kalau tanpa mahram nggak boleh. Tapi ini dijelaskan. Sekarang peraturan di hajinya Saudi boleh wanita pergi nggak usah dicantolin ke mahram rombongannya. Ya sekarang. Oh, berarti kan bener omongannya Madzhab Hanafi. Jadi kalau konteksnya haji ya boleh nggak apa-apa. Dulu ada yang nanya, saya sendirian ke sini. Lah kan sampean ada rombongan perempuan yang lain, itu boleh. Ada temannya seperjalanan yang perempuan lain juga boleh. Ngerendahkan ulama, memusuhi Allah, terus membantu perbuatan maksiat. Kemudian menggunakan uang yang palsu, itu juga maksiat. Ada uang palsu, uang-uangan monopoli pakai beli gorengan. Pada remeng-remeng itu duitnya palsu. Memang uang itu loh, uangnya anak-anak mainan itu loh. Ya, atau uang palsu itu sudah dibahas dulu. Menggunakan bejana emas, perak, misalnya piringnya emas, gelasnya emas, sendoknya emas, itu nggak boleh. Dan ini apa namanya sama dengan hukumnya memakai perhiasan emas, kain sutra dan sebagainya. Ninggalkan fardu, rukun dan syarat dalam ibadah. Terakhir, meninggalkan sholat Jumat otomatis ya, meninggalkan sholat Jumat bagi yang berkewajiban meskipun sudah sholat duhur. Ini kalau nggak ada udzur ya, misalnya males Jumatan kok sholat duhur wae nggak boleh. Meninggalkan sholat fardu berjamaah untuk seluruh penduduk kampung. Nah ini madzhab cirinya Syafi'i. Misalnya sampai punya masjid di kampung, nggak ada satupun yang jemaah satu kali sholat aja dalam sehari, misalnya duhur aja nggak ada, maka satu kampung itu berdosa. Makanya tetap harus ada marbut sama imamnya untuk sholat di kampung itu kan supaya fardu kifayahnya gugur. Ya. Ini untuk madzhab Sulap Taufik ini madzhab Syafi'i kelihatannya. Menunda sholat fardu sampai keluarnya waktu ini juga nggak boleh. Termasuk yang sering itu asar. Jenengan asar kan jam 2:30 ya? 2:30. Jam 14.40 ya? 14.40. Udah masuk. Entar Tek, setengah jam 5 lewat 20 atau 25 mataharinya udah kuning. Ibu bapak sholat. Itu sholatnya sah tapi haram. Ini maksudnya. Sholatnya sah tapi haram. Kalau tadi sengaja-sengaja ngundur-ngundur waktu sampai ketemu nabrak waktu yang akan datang itu maghrib. Beda dengan jenengan di jalan nggak bisa turun dari mobil, rest area masih jauh, sampai di kilometer 13 asarnya sudah tinggal dikit, mataharinya di sana sudah tinggal kuning, sholat nggak apa-apa. Bahkan begitu Allahu Akbar kedengaran adzan maghrib, terusin sholatnya sah, asal bukan disengaja.
Keliru ya. Itu. Ini bab sholat. Ngelempar binatang buruan dengan benda berat. Dulu, zaman dulu mungkin ada yang berburu pakai batu, itu nggak boleh. Pakai ketepel, itu nggak boleh. Kalau berburu dengan benda tajam kayak peluru, kayak tombak, boleh. Itu anehnya itu ya. Kenapa ya? Karena dilempar binatang ya sakit, apalagi batu atau benda tumpul itu. Jerat binatang dengan sasaran lemparan, misalnya binatang yang sudah dipakai untuk apa? Untuk lempar-lemparan, untuk mainan, itu nggak boleh. Perempuan yang ditinggal mati suaminya namun keluyuran, ini waktu iddah. Waktu iddah apa namanya? Belum selesai iddahnya udah keluyuran ke pasar kemana. Nah, ini saya perlu jelasin. Kadang-kadang ada wanita yang ditinggal suaminya, penghasilannya itu nggak punya, dianya bekerja, masih boleh. Iddah dia, suaminya meninggal, tapi untuk makan anaknya si perempuan ini harus bekerja, makanya boleh keluar. Ini konteksnya dia punya uang, punya warisan, tapi keluyuran. Nah, iddahnya belum selesai, itu nggak boleh. Tidak berdiam di rumah saat iddah termasuk ngotori masjid dengan najis. Nah, ngotori masjid dengan najis termasuk misalnya mohon maaf, ini ngerong-ngerong ini ada upil dipletetin ke tembok. Ini termasuk. Ada di sini. Coba cari di tembok-tembok ini. Ini gitu, ditempelin ada. Kalau dilihat di CCTV kelihatan. Kemudian gini, nggak mau mengerjakan haji meskipun mampu sampai meninggal. Jadi haji itu dianggap ntar aja dah. Nah, misalnya ini termasuk memberi utang pada orang yang sebenarnya udah tahu nggak bisa nyaur, diumpanin terus sampai nggak bisa nyaur, itu juga nggak boleh, ya nggak boleh. Kasihan dia. Tidak menunggu orang yang belum mampu bayar, jadi nagihnya pakai apa itu yang modalnya gede ini, debt collector, itu juga nggak boleh. Kalau memang sampean tahu dia nggak bisa bayar utang, ya yang ngutanginya dikit-dikit aja atau dikasih sekalian, nggak apa-apa. Menghina Al-Quran, ya, termasuk menafsiri Quran tidak pada tempatnya. Memperkenankan anak-anak yang masih anak-anak bawa mushaf itu juga nggak boleh ya Bu ya. Saya beritahu anak-anak yang kecil-kecil masih bayi, kalau bawa Quran, ngambil Quran langsung ambil, karena itu termasuk takutnya apa? Nanti Quran didudukin sama anak kecil, nggak ngerti karena dia nggak ngerti. Kalau anak kecil nggak ngerti karena orang tuanya nggak cegah gitu ya. Ngerubah tapal batas tanah pekarangan termasuk. Nah, memanfaatkan jalan umum untuk tidak, misalnya untuk parkir, dagang, polisi tidur tadi, ini termasuk maksiat. Pakai barang pinjaman yang tidak diizini oleh pemiliknya, gosok, termasuk maksiat. Ngelampaui batas masa meminjam, misalnya ya sampean pinjam tapi sengaja punya duit terus sengaja-ngaja nggak bayar dulu, itu juga nggak boleh. Minjemin barang pinjaman, jangan motor pinjem, ada temennya minjem dipinjemin lagi, itu termasuk maksiat. Minjem multi level marketing. Minjem supaya kesan keren, bawa apa misalnya Kawasaki Ninja, pinjem, padahal itu dipinjem, bawa aja. Saya mah happy aja kalau dipinjam. Dia minjem punya orang. Lah kalau hilang gimana? Ini minjemkan barang pinjaman nggak boleh. Melarang sesuatu yang diperbolehkan seperti tempat menggembala ternak yang mestinya boleh kita larang, nggak boleh. Cuman sekarang ini susah karena semua tanah bukan tanah umum, sudah ada pemiliknya. Ini yang untuk parkir ada pemiliknya nggak? Ini loh, yang ini loh. Lah yang punya Pak Teguh kan? Iya. Ya berarti kita menggembala kambing di situ harus izin Pak Teguh. Ya. Misalnya saya nanti ceramah naik kuda gitu, kuda saya lepas itu gitu, ya boleh ya izin ya. Sudah selesai waktunya tanya jawab. Silakan kalau ada yang ditanyakan monggo. Ini kameramen kemana dia? Ditinggal lah ya ini. Nggak dibayar sih sama produsernya. Iya otomatis. Monggo silakan.